warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat pagi untuk anak-anakku, khususnya para calon peserta didik SMA Al-Azhari Cianjur tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, khususnya hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, Bapak bisa bertatap muka kembali dengan kalian semua. Dan semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat serta diberi kelimpahan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan memaparkan materi yang judul kesadaran hukum. Sebelum Bapak memaparkan materi tentang kesadaran hukum, izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri. Nama Bapak Irfan Supendi. Bapak di sini menjabat sebagai guru mata pelajaran PPKN. Kita lanjut kepada materi, di mana dalam materi ini adalah kesadaran hukum. Kita masuk kata dasarnya saja dulu. Arti dasar, arti hukum. Perlu kita ketahui, dasar merupakan suatu tindakan sesuai dengan kehendak, dengan menganalisis, dengan menggunakan, bahkan nanti akan dipertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Sedangkan hukum adalah perintah atau larangan. Ketika kalian melakukan suatu kegiatan, perbuatan yang tidak sesuai baik dengan aturan kebiasaan ataupun aturan yang ada di Indonesia, maka kalian akan mendapatkan sebuah sanksi sesuai dengan perbuatan yang kalian lakukan. Kesadaran hukum di sini dibagi menjadi 4 sesuai dengan status kalian pada saat ini. Yang pertama, kesadaran hukum di lingkungan masyarakat. Kesadaran hukum di masyarakat, kita lihat terlebih dahulu kalian statusnya sebagai apa. Di masyarakat kalian sebagai warga, artinya kalian harus mengikuti semua tata tertib yang diberlakukan di daerah lingkungan kalian tinggal. Kesadaran hukum di masyarakat di sini dapat dilakukan dengan beberapa aspek. Yang pertama, menjaga nama baik masyarakat. Artinya, jangan sampai kalian diam di tempat, diam di rumah saja. Kalian harus ikut serta dalam mengharumkan atau menggunakan nama baik di masyarakat. Jangan sampai kalian disebut warga yang pasif, artinya mati. Yang kedua, mentaati dan mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama. Ketika kalian melakukan suatu perundingan, perjanjian, maka perjanjian tersebut harus kalian lakukan, jangan sampai diingkari. Alhasil, nanti kalian sendiri akan menanggung semua akibatnya. Baik itu dikucilkan oleh keluarga, baik itu dikucilkan oleh teman, bahkan dikucilkan oleh lingkungan masyarakat kalian tinggal. Yang ketiga, bertindak sesuai norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat. Artinya, norma itu sebuah aturan dan kebiasaan yang telah kita lakukan dan kebiasaan yang di lingkungan masyarakat lakukan harus kita patuhi. Dan yang keempat adalah menjaga dan memelihara ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat. Artinya, menjaga di sini kalian harus bisa meminimalisirkan suatu tindakan-tindakan yang akan mengganggu. Yang kedua, memelihara. Artinya jangan sampai rusak ketentraman kita dengan warga negara satu dengan negara yang lain, khususnya di tempat tinggal kita. Selanjutnya, ketentraman juga itu membuat kita nyaman ketika kita melakukan suatu interaksi dengan lingkungan-lingkungan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah keamanan. Itu sangat penting untuk kita, supaya kita lebih nyaman, supaya kita lebih enjoy dalam menjalankan suatu kehidupan kita tinggal di sana. Kemudian yang kelima, itu melaksanakan siskamling. Artinya, ketika kalian sudah beranjak dewasa, status kalian yaitu sebagai pemuda. Di mana pemuda di sini jangan sampai kalian hanya bisa menongkrong tempat yang ramai, tapi kalian harus bisa
membantu mengamankan situasi di lingkungan masyarakat kalian tinggal. Selanjutnya, setelah yang kita lakukan tadi ada 5, di sini ada wujud kesadaran kita, khususnya kesadaran hukum dalam kehidupan berbangsa dan negara, yaitu ada 4, yaitu mentaati dan mematuhi semua peraturan yang berlaku. Sesuai dengan yang tadi disebutkan, ketika kalian ibaratnya mentaati semua peraturan, otomatis kalian akan merasa nyaman. Dan sebaliknya pula, ketika kalian ibaratnya mengingkari aturan tersebut, kalian sendiri akan menanggung akibatnya, yaitu tadi dikucilkan oleh warga masyarakat setempat. Selanjutnya, menjaga martabat bangsa dan negara. Kita nggak usah repot-repot mengurusi negara-negara yang mungkin terlalu ribet dengan keadaan-keadaan saat ini. Cukup kita menghargai dengan cara sekolah yang baik, mentaati apa peraturan-peraturan baik di sekolah, di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, ikut menjaga dan memelihara, sama halnya yang tadi saya sebutkan. Dan yang kedua, kesadaran hukum di lingkungan sekolah. Kesadaran lingkungan sekolah di sini, status kalian berubah. Dulunya kalian menjadi seorang warga, kita masuk ke dalam status yang berada di lingkungan sekolah. Kalian menjadi seorang siswa. Artinya, seorang siswa patut bisa menjalankan semua aturan-aturan yang berlaku yang dibuatkan di sekolah masing-masing yang sudah disepakati oleh warga sekolah. Kemudian dalam lingkungan sekolah di sini yang perlu kita perhatikan adalah kedisiplinan. Kita sadar akan ada aturan, kita sadar akan ada tata tertib, tapi harus lebih sadar ketika kalian tidak melakukan aturan tersebut, akibatnya akan seperti apa. Contohnya dalam berpakaian, disiplin berpakaian. Pakaian merupakan suatu cerminan atau tontonan dari penilaian orang banyak, khususnya anak sekolah. Di mana anak sekolah di sini merupakan anak yang berpendidikan. Kemudian, kedisiplinan pakaian itu sangat penting sekali, akan mencerminkan karakter kalian menjadi anak yang mungkin berbudi luhur dalam berpakaian. Itu yang berpakaian, disiplin berpakaian. Selanjutnya, berdisiplin tentang waktu. Ini yang sering terjadi, bahwa kita tidak sadar bahwa ada hukum di sini, bahwa ada aturan di sini. Ketika waktu kalian ingkari, ketika kalian tidak mentaati waktu, disiplin waktu tidak akan mengikuti kalian. Karena waktu akan menentukan kalian apakah kalian akan menjadi anak yang berdisiplin, anak yang tepat waktu, bahkan anak yang mungkin akan menjadi berwibawa sekali. Selain dari berdisiplin pakaian, waktu yang paling penting adalah berdisiplin ketika belajar. Kita lihat waktu belajar, ketika diberikan materi oleh guru kepada kalian, lihat, cermat, kerjakan. Ketika kalian tidak mengerti, silakan tanyakan, jangan sampai diam. Kenapa begitu? Karena nanti kalian sendiri akan menanggung akibatnya. Karena kalian telah tidak sadar bahwa kalian sudah melakukan suatu tindakan yang semena-mena dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, kesadaran hukum di lingkungan sekolah itu tidak hanya dalam diri kita sendiri. Artinya masih banyak warga sekolah. Yang paling penting adalah seorang guru. Kalian sadar akan adanya seorang guru, karena guru di sini merupakan seorang yang sangat berperan penting dalam menyampaikan, dalam mendidik, bahkan membimbing kita untuk menjadi murid-murid yang punya ilmu yang tinggi. Ketika seorang murid yang tidak menghormati seorang guru, artinya murid tersebut tidak akan selamat. Tidak akan selamat di sini, otomatis kalian akan rugi. Dan ketika ilmu kalian ingin bermanfaat, ingin cepat masuk, maka cintailah gurumu sendiri. Bukan berarti kita mencintai I love you, tidak ya.
Tapi mencintai di sini ikut dulu pelajaran yang disampaikan, otomatis kalian akan memberikan manfaat ilmu dari guru yang telah diberikan. Selanjutnya, selain dari diri kita sendiri pada guru, bahkan kita masuk pada teman. Sadar akan ada sosok teman. Sadar di sini ketika kalian bergaul itu tidak mungkin hidup sendiri, akan ada yang namanya sosok teman. Di mana sosok teman di sini selalu mengingatkan ketika kita melakukan suatu tindakan, ketika kita selalu menggunakan hal yang tidak baik, maka sosok temanlah yang akan mengingatkan kita. Selain dari kesadaran hukum di lingkungan masyarakat, kesadaran hukum di lingkungan sekolah, kita masuk kepada kesadaran hukum di lingkungan keluarga. Otomatis status kalian di sini menjadi seorang anak, seorang adik, seorang kakak. Nah, kita lihat statusnya yang pertama menjadi seorang anak. Anak itu yang berbakti itu yang seperti apa? Sadar akan hukum apa? Sadar akan kepada tata tertib apa? Jangan sampai misalkan kalian contohnya anak yang pertama, semena-mena saja kalian kepada adik yang paling bawah, seenaknya tidak melakukan suatu tata tertib, khususnya sopan santun. Kenapa dalam sopan santun yang perlu ditekankan? Karena sopan santun di sini akan mencerminkan suatu etika yang sangat bermartabat. Selanjutnya kepada orang tua, ayah ibu kalian yang mungkin selama 9 bulan lamanya yang telah mengandung, sampai bersusah payah untuk mendidik kalian, membesarkan kalian, sampai kalian nanti mencapai cita-citanya. Satu yang diminta oleh orang tua yaitu hanya berbakti saja. Berbakti di sini, berbakti dalam menjalankan agama, berbakti dalam menjalankan ibadah, bahkan berbakti ketika diperintah oleh orang lain. Jangan sampai kita melawannya, karena di sana ada aturan-aturan yang mungkin harus kalian lakukan. Selanjutnya menjadi seorang kakak. Menjadi seorang kakak di sini harus bisa memberikan contoh yang baik kepada adiknya. Karena adik itu otomatis akan mencerminkan, akan melakukan, bahkan akan mengikut sertakan tindakan-tindakan yang ada di sosok kakak. Dan seorang kakak harus bisa membimbing adiknya kepada jalan yang baik, supaya nanti arah kehidupannya bisa terarah dengan baik pula. Selanjutnya seorang adik. Kita misalkan ada status menjadi seorang adik, kita juga harus tahu aturan tata tertib di keluarga kita sebagai seorang adik. Artinya menghormati kakak, mengikuti aturan-aturan dari orang tua. Apalagi kita seorang adik yang mungkin posisinya ada di bawah, yang mungkin selalu dimanja-manja oleh orang tua, bahkan kakak-kakak sendiri. Ya, kita lanjut materi tentang kesadaran hukum, di mana tadi kita baru sampai tentang kesadaran hukum di lingkungan keluarga. Tadi kita sudah membahas mengenai seorang anak, seorang kakak, bahkan seorang adik. Kita tambahkan saja untuk seorang adik, di mana seorang adik harus bisa menjaga nama baik dari seorang kakak, menjaga nama baik dari seorang ayah dan ibu. Begitupun menjaga nama baik dirinya sendiri sebagai seorang adik. Nah, dari ketiga lingkungan tersebut, dari ketiga kesadaran hukum tersebut, kita ambil kesimpulan bahwa kesadaran hukum di sini merupakan sebuah tindakan, sebuah perilaku sesuai dengan kehendak, dengan mematuhi segala aturan-aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku di sini yang tadi kita sebutkan, aturan yang ada di lingkungan sekolah, aturan yang ada di lingkungan masyarakat, bahkan aturan yang ada di lingkungan keluarga. Maka dari itu kalian sebagai anak, sebagai siswa, bahkan sebagai warga negara harus tahu betul menempatkan posisi kalian di mana dan harus apa, bahkan harus seperti apa. Jadi jangan sampai kalian menitik beratkan peran kalian hanya di sekolah saja, karena kesadaran hukum di sini itu mencakup seluruh status yang ada di dalam diri kalian.
Kemudian ketika kalian tidak menempatkan diri kalian dari 3 status tersebut, kalian tidak akan terarah hidupnya. Artinya tidak akan merasa dihargai oleh teman yang ada di sekolah, oleh teman yang ada di lingkungan sekolah, bahkan oleh keluarga ketika kalian berkumpul di rumah. Nah, dari itu marilah kita sadar akan hukum, sadar akan kegiatan, perilaku, bahkan kelakuan kita. Harus tahu betul, harus bisa menempatkan pada tempatnya. Mungkin itu saja materi tentang kesadaran hukum. Tapi sebelum mengakhiri, Bapak ada sedikit tugas untuk kalian yang hanya meresume apa yang telah Bapak sampaikan dari awal sampai akhir. Dan yang kedua itu bagaimana upaya kalian untuk melaksanakan perilaku-perilaku dari 3 status tersebut, baik sekolah, baik di rumah, bahkan baik di lingkungan kalian tinggal saja. Kemudian tugasnya nanti silakan kumpulkan dan jangan sampai lupa didokumentasikan kepada Bapak. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan pemaparan materi tentang kesadaran hukum bisa diambil hikmahnya dan bisa dijalankan dalam kehidupan kalian sehari-hari, apalagi dalam kegiatan MPLS tahun ini. Saja, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.